Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali pada hari ini. Kita akan melaksanakan aktivitas pembelajaran kita seperti biasanya. Pada pagi ini, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan aktivitas pembelajaran kita, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena perlindungan dan kasih-Nya. Hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Nah, anak-anak sekalian, minggu kemarin kalian sudah Bapak berikan tugas untuk melakukan pembelajaran mengerjakan soal-soal latihan. Hari ini kita akan mempraktikkan apa yang sudah kalian pelajari. Namun sebelumnya, biasanya kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu anak-anak sekalian, Bapak minta dari kalian untuk semuanya berdiri, mengambil sikap doa. Kita berdoa, arahkan hati kita kepada Tuhan dengan pengharapan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita dan berjalan dengan lancar. Mari anak-anak sekalian, kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak sekalian. Kita sudah awali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan bermanfaat dan berjalan dengan baik. Kemudian hal yang paling penting, yang kedua adalah dalam aktivitas pembelajaran olahraga, sebelum kita melakukan aktivitas selanjutnya, kita melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Dari awal tahun pembelajaran 2020-2021, Bapak sudah menyampaikan tujuan dari gerakan pemanasan secara tertulis maupun secara lisan. Hari ini Bapak mengulangi kembali bahwa kita melakukan gerakan pemanasan sebelum beraktivitas olahraga selanjutnya dengan tujuan yang pertama melemaskan otot-otot, yang kedua menaikkan suhu badan secara optimal, yang ketiga melancarkan peredaran darah, dan yang keempat menghindari terjadinya cedera. Nah, dua hal yang perlu kita awali setiap kegiatan pembelajaran kita. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk kepada pembahasan materi kita pembelajaran 3 tentang atletik. Apa itu atletik atau olahraga atletik? Sini Bapak memberikan penjelasan untuk menambah pengetahuan kalian. Olahraga atletik dikatakan sebagai ibu dari segala cabang olahraga. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap cabang olahraga
atau semua cabang olahraga itu di dalamnya terdapat gerakan dasar atletik. Bapak berikan contoh dalam permainan sepak bola, contohnya ada gerakan jalan, ada gerakan lari, ada gerakan lompat, ada gerakan melempar. Kemudian contoh yang lain dalam cabang olahraga yang lain, contohnya dalam bulu tangkis. Kalau kita mau melakukan pukulan yang keras atau smash, pasti kita melakukan gerakan meloncat. Kemudian dalam permainan bola voli, ada juga gerakan meloncat. Contoh yang lain dalam renang, ada gerakan meloncat. Dalam perlombaan, diawali dari start, di atas start block. Nah, awalnya pasti gerakan atletik yang dipergunakan yaitu gerakan meloncat. Kemudian, atletik juga dikatakan sebagai cabang olahraga tertua dan murah. Kenapa demikian? Nah, dikatakan murah karena dalam cabang olahraga atletik tidak terlalu banyak membutuhkan biaya. Kalau di cabang-cabang olahraga yang lain seperti yang tadi Bapak sampaikan, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kalau dalam cabang olahraga atletik, biaya yang kita keluarkan hanya untuk kita beli sepatu apabila kita mengikuti perlombaan. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan dasar dalam atletik. Yang pertama ada lari gawang, kemudian loncat katak, lempar turbo, dan yang keempat lari estafet kombinasi. Dari gerakan yang kalian lihat dan yang barusan Bapak sampaikan, ini biasanya diperlombakan dalam kegiatan atletik untuk cabang atletik kids. Jadi di dalamnya ada lari gawang 40 meter, kemudian ada 3 kali loncat katak, kemudian ada lempar turbo, dan ada lari estafet kombinasi. Nah, untuk lari gawang, kita akan melakukan lari melompati gawang atau rintangan. Nanti akan Bapak berikan contohnya melalui video singkat. Kemudian untuk loncat katak, nanti juga akan Bapak peragakan cara melakukan 3 kali loncat katak. Kemudian untuk lempar turbo, nah lempar turbo ini adalah modifikasi dari lempar lembing. Kalau kalian nanti di SMP, SMA atau perguruan tinggi, nah nanti kalian bisa belajar atau mempraktekkan lempar lembing. Nah, lempar turbo adalah hasil modifikasi dari lempar lembing untuk anak-anak sekolah dasar. Kemudian untuk lari estafet kombinasi, ini kalau dibilang lari estafet, pengertiannya sama saja dengan lari sambung atau lari beranding. Kata kombinasi berarti terdiri dari beberapa gerakan dikombinasikan menjadi satu kali saat kita melakukannya. Jadi kombinasi terdiri dari beberapa gerakan. Nah, ini video singkat tentang bagaimana melakukan lari gawang, loncat katak, lempar turbo, dan lari estafet kombinasi. Nah, ini sikap awal untuk melakukan lari gawang. Biasanya dilakukan dengan start jongkok. Tapi Bapak peragakan ini dengan start berdiri.
Kemudian kalau dalam perlombaan atletik kids, itu diawali dengan gerakan berguling ke depan, kemudian berlari zigzag, dilanjutkan dengan gerakan melompati rintangan atau gawang. Perhatikan contoh. Ini lari gawang. Ya. Perhatikan anak-anak supaya nanti dalam tugas kalian bisa lakukan. Bapak lanjutkan dengan cara melakukan 3 kali loncat kata. Perhatikan posisi dari kaki sampai kepala, ayunan tangan seperti apa. Kemudian gerakan yang ketiga adalah lempar turbo. Nah, kita ambil awalan beberapa meter ke belakang dari garis batas. Nah, yang perlu kalian perhatikan saat melakukan lempar turbo, posisi tubuh kita harus benar. Kalau tidak, turbonya tidak akan jalan atau lemparannya tidak akan bagus. Nah, ini Bapak contohin dengan sapu lantai, sapu hijau. Ini hanya gerakannya. Jadi posisi yang harus kalian perhatikan. Kita lanjutkan. Ini gerakan yang biasa udah kalian lakukan dari kelas 1, lari berbelok-belok atau lari zigzag. Kemudian dari semua gerakan tadi kita akan kombinasikan. Nah, Bapak akan kombinasikan lari estafet dari gerakan 1 dilanjutkan ke gerakan atau sambung ke gerakan berikutnya. Yang perlu kalian pahami bahwa Bapak tidak meminta dalam tugas nanti kalau kalian melakukan cara lari gawang, tidak perlu alat seperti apa yang kalian lihat pada tayangan video ini. Kalian bisa memanfaatkan, gunakan alat yang sederhana yang ada di sekitar kalian. Bisa berupa kertas, koran, dus, botol, kaleng. Yang penting, gerakan melompati gawang kalian peragakan. Nah, ini lari estafet kombinasi. Lari cepat, kemudian lari zigzag atau berbelok-belok, dilanjutkan dengan lari melompati rintangan atau gawang. Nah, dari tayangan video tadi, pasti akhirnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Sekali lagi yang kalian harus ingat, tidak perlu sampai menggunakan alat seperti apa yang kalian lihat melalui tayangan video tadi. Gunakan alat yang ada. Pak, bagaimana Pak kalau untuk gerakan lempar turbo? Nah, untuk gerakan lempar turbo, gunakan alat yang ada, sekali lagi yang ada di sekeliling kalian. Kalau memang tidak ada, tidak perlu menggunakan alat. Intinya, gerakan pada saat kalian melempar, itu seperti apa yang kalian peragakan. Kemudian, Bapak ulangi lagi, yang lari gawang juga sama, tidak perlu kalian menggunakan alat yang seperti tadi, tapi apa saja yang bisa kalian gunakan untuk bisa dilompati. Nah, untuk lari estafet, kalau kalian di dalam ruangan, buat saja lingkaran kecil, kemudian letakkan beberapa alat, minimal 3, lalu kalian berlari beberapa langkah, lari zigzag, kemudian dilanjutkan dengan melompati rintangan. Nah, itu poin-poin penting, hal-hal yang penting yang Bapak sampaikan dengan tayangan video gerakan-gerakan tadi, gerakan dasar atletik. Tugas kalian melakukan atau mempraktekkan cara lari gawang
Buat saja gawang yang sederhana, ingat alat yang sederhana, yang penting ada gerakan melompatnya. Kemudian lakukan atau mempraktikkan 3 kali loncat katak, tidak perlu jauh-jauh. Intinya gerakannya yang benar, posisi kaki, awalnya bagaimana, kemudian saat meloncat, ayunan lengan, kemudian akhir dari loncatan, mendaratnya seperti apa, itu yang penting. Yang ketiga, tugasnya melakukan atau mempraktikkan cara melempar turbo. Bisa di dalam rumah, dilakukan dengan cara berjalan, beberapa langkah berhenti, dan melakukan gerakan melempar. Nah, untuk lari estafet, buat saja lingkaran kecil sekali lagi, kemudian lari beberapa langkah, dan melompati rintangan setelah lari zigzag. Demikian untuk pembahasan materi atletik hari ini. Secara luas lagi nanti kita bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirnya, selamat belajar, selamat mencoba. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.